Semakin kita jaga solat kita, solat itu merupakan kualitas kehidupan kita. Tidak perlu jauh-jauh untuk mengukur bagaimana kehidupan seseorang, maka lihat solatnya. Kalau solatnya bagus luar biasa, maka insya-Allah ini orang kehidupannya akan selalu tenang. Namun ketika ada orang yang bagus pekerjaannya namun jarang solat, jarang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka pasti hidupnya akan begitu-begitu saja. Banyak hartanya, kaya dia, tapi tidak ada ketenangan dalam keluarganya, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Maka saya mengajak kepada kita sekalian, jangan sekali-sekali meremeh-temehkan solat. Ini ada alasan, Ustaz minta maaf saya tidak mau ke masjid, saya banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kesalahan yang saya lakukan di masyarakat, saya malu di hadapan Allah, saya malu di hadapan manusia. Kalau ini alasan kita, kapan kita mau dekat kepada Allah? Kalau ini alasan yang kita pegang, kapan kita mau dekat taat kepada Allah? Maka pegang baik-baik prinsip bahwa semua kita ini pasti punya kesalahan, pasti berbuat dosa dan kemaksiatan di hadapan Allah, punya kekurangan. Apa kata pepatah orang tua kita? Begitu indah. Dengarkan baik-baik bahwa sekurus-kurusnya ikan teri itu pasti akan ada dagingnya, dan segemuk-gemuknya ikan hiu itu pasti akan ada tulangnya. Seburuk-buruknya manusia itu pasti akan ada kebaikan dalam dirinya, dan sebaik-baiknya manusia itu pasti akan ada keburukan dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga yang menjawab salam kami Engkau senantiasa panjangkan umurnya, amin. Ya Allah, semoga yang menjawab salam kami Engkau senantiasa lancarkan segala urusannya, amin. Ya Allah, semoga yang menjawab salam kami Engkau senantiasa mudahkan rezekinya, amin. Ya Allah, semoga yang menjawab salam kami, jika ada di antara mereka yang belum mendapatkan jodoh, Engkau mudahkan jodohnya, amin. Dan yang sudah dapatkan jodoh, Engkau mudahkan untuk tambah keberkahan dalam rumah tangganya, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu khairat wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa zid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas berbagai macam curahan rahmat, karunia, nikmat demi nikmat yang setiap saat, setiap waktu tanpa henti Allah curahkan, Allah turunkan, Allah titipkan kepada kita semua. Ya insyaallah kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah berikan, yang telah Allah turunkan, yang telah Allah titipkan, dapat kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam tanda cinta, rindu, mahabbah, kerinduan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sosok yang hingga pada saat ini belum pernah kita pandang wajahnya. Seorang sosok yang hingga pada saat ini belum pernah kita dengarkan suaranya. Sosok yang hingga pada saat ini belum pernah kita cium tangannya. Namun semua kita yang hadir malam hari ini, kita cinta kepadanya, kita rindu, kita merasakan mahabbah, merasakan keimanan kepadanya. Ya insyaallah dengan semua itu kelak di akhirat kita semua dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, turut hadir bersama kita semua. Bapak RW yang insyaallah senantiasa dimudahkan segala urusannya. Juga hadir Bapak Ketua Pembangunan Masjid beserta imam dan pegawai syarah, Bapak Ibu pemuda-pemudi yang insyaallah kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita hadir meringankan langkah kita, memudahkan tubuh kita untuk duduk sejenak, memperingati peristiwa terbesar di antara peristiwa-peristiwa yang besar dalam agama Islam, peristiwa yang mulia, peristiwa yang agung, yang di mana peristiwa tersebut kita sebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang begitu mulia. Allah memperjalankan, Allah menaikkan daripada hamba yang pilihan Allah. Sebagaimana tadi telah kita bacakan, Allah mengatakan mengawali surah Al-Isra dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari berbagai literatur tafsir, para ahli tafsir mengatakan bahawa ketika Allah telah memulai ayatnya dengan kalimat memuji dirinya subhanah, maka pada ayat itu ada peristiwa yang begitu luar biasa Allah ingin nampakkan kepada seluruh ciptaannya. Apa peristiwa yang begitu dahsyat dalam ayat ini? Allah ingin nampakkan kita semua asra bi abdi. Allah memperjalankan abdi, hamba pilihannya. Dalam Al-Quran ada orang-orang yang disebut oleh Allah, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai manusia. Ada panggilan Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada Allah mengatakan ya ayuhan nabi, wahai para nabi dan rasul. Namun pada ayat ini Allah menggunakan abdi, kalimat tunggal untuk hamba yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang mulia dilakukan pula orang yang dipilih, orang yang mulia di hadapan Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perjalanan itu dimulai dengan yang namanya Isra, mulai daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara matematika logika kita, perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Namun yang namanya biiznillah, izin dari Allah, kekuasaannya Allah, hanya ditempuh setengah malam saja. Lalu bukan hanya Allah perjalankan sampai di bumi saja, Allah mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah naikkan mulai daripada langit yang pertama, langit yang kedua sampai langit yang ketujuh. Ini langit Bapak Ibu sekalian, berkata ahli-ahli benda langit, para astronot mengatakan bahawa langit yang mampu kita lihat dengan mata kepala kita itu belum sampai langit yang pertama. Langit yang mampu kita lihat dengan mata kita, sampai mata kita melihatnya itu belum sampai langit yang pertama.
Lalu bagaimana langit yang kedua, ketiga sampai langit yang ketujuh, yang dimana Allah mengatakan sab'a samawat, kami telah tinggikan langit itu sebanyak 7 lapis. Subhanallah. Namun Allah dengan kekuasaannya memperjalankan Nabi Muhammad tadi Isra, lalu Allah mi'rajkan hanya dengan semalam saja. Lalu Allah katakan allazi barakna haulah. Mengapa perjalanan ini mampu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya Rasul yang berjalan, ini akan mustahil. Namun yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan barakna haulahu. Kami berkahi pada waktu malam hari itu, sehingga kata Allah linuriyahu min ayatina. Ini perjalanan kami lakukan Isra wal Mi'raj ada untuk memberitahukan kepada manusia tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang pertama adanya peristiwa Isra wal Mi'raj apa itu? Ialah Allah ingin memberitahu kita semua tentang tanda-tanda kebesarannya. Maka bukan hanya sampai di situ saja. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah selesai melakukan perjalanan, berkata Rasul kepada seluruh penduduk kota Makkah bahwa dengan kata, saya telah selesai melakukan Isra wal Mi'raj. Saya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke atas langit itu hanya semalam saja. Kata-kata orang kafir Quraisy mengatakan itu Muhammad berbohong. Itu Muhammad orang yang majnun, orang yang gila. Mana mungkin ada orang yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya semalam saja. Namun karena izinnya Allah, kebesarannya Allah, itu semua bisa terjadi. Makanya ada seorang sahabat yang mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang paling pertama percaya bahwa Nabi Muhammad benar melakukan diperjalankan oleh Allah dalam Isra wal Mi'raj. Makanya Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelar oleh Rasulullah As-Siddiq, orang yang terpercaya, orang yang dimuliakan, orang yang jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lalu kemudian apa hikmah yang kedua dengan adanya Isra wal Mi'raj? Tadi telah kita singkat daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk apa Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua ialah untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dilandah dengan musibah, yang sedang diberikan kesedihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi Muhammad sedih? Karena pada tahun itu Allah panggil daripada dua keluarga yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Yang pertama Khadijatul Kubra, Sayyidina Khadijatul Kubra, istri tercinta Nabi Muhammad, istri yang selama ini menemani Nabi Muhammad mendakwakan agama Allah. Bahkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Khadijatul Kubra diperintahkan oleh dia untuk digunakan untuk dalam perjalanan perjuangan agama Islam. Bahkan dengarkan baik-baik, terutamanya ibu-ibu, Bu, dengarkan baik-baik. Itu Khadijatul Kubra ketika dalam sakratul maut menghadap Allah, dia memanggil Nabi Muhammad dengan mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, seluruh harta kekayaanku telah kita gunakan bersama untuk menolong agama Allah, untuk memperjuangkan, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Andai saja nanti hartaku telah habis, dan bila nanti aku telah menjadi dikubur dalam kubur, dan kemudian tulang belulangku, seluruh apa yang tersisa dari tubuhku bisa dijual dan mendapatkan harga, jual saja semuanya ini. Ibu-ibu, bisa kita seperti itu sama kita punya suami, Bu? Pulang dari sini sampaikan kepada suami, Pak, semua harta-harta yang kita kasih sama saya ambil, ulang saja. Mampu kita, Bu? Mampu, Bu? Ya. Ini menjadi istri tercinta Nabi Muhammad karena perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau ingin semakin dicintai, maka pulang dari Isra wal Mi'raj ini semakin banyak pengorbanan kepada suami. Ya. Boleh? Setuju? Ya. Tidak setuju. Bagaimana ini Bapak? Tidak setuju ibu-ibunya ini. Nah, kemudian setelah itu bersedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah kesedihan, dipanggil lagi pamannya tercinta, paman yang selama ini telah memasang badan paling depan melindungi Nabi Muhammad ketika ada yang menyakitinya.
namun juga dipanggil oleh Allah. Apa hikmahnya? Sedangkan istri tercinta, sedangkan paman tercinta, bahkan Nabi Muhammad pun dipanggil oleh Allah menghadap Allah meninggal dunia. Bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad? Semua kita yakin akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika meninggal kedua orang yang dicintai ini, kedua sosok yang sangat disayangi oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesedihan merenung daripada Nabi Muhammad begitu luar biasa besarnya. Maka ketika saat itu menetes air mata Nabi Muhammad setiap hari merenungi daripada orang yang dicintai telah meninggal dunia, maka Allah tidak rela Nabi yang dicintai, Nabi yang dipilih menjadi Nabi yang paling diagungkan oleh Allah bersedih. Maka Allah memfirmankan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, engkau jemput Nabi Muhammad, naik bawa dia menghadap kepadaku. Kita akan hibur dia, kita akan berikan kesenangan kepadanya." Maka pada saat itu malaikat Jibril turun singkatnya ke muka bumi untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala naik ke langit yang ketujuh Siratul Muntaha, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Ya Allah, ya Rabbi, aku baru saat ini bisa memandang wajah-Mu. Baru saat ini aku bisa bertatap langsung denganmu. Baru pada saat ini aku bisa bercakap-cakap langsung denganmu, ya Allah. Andai saja, ya Allah, Engkau mengizinkan kepadaku, ya Allah. Andai saja Engkau berikan aku kesempatan, ya Allah, untuk berlama-lama denganmu, ya Allah. Untuk bercakap-cakap lama denganmu, ya Allah. Tidak usah Engkau kembalikan lagi aku ke bumi, ya Allah. Karena ini kenikmatan begitu luar biasa aku rasakan. Aku tidak mau lagi kembali ke bumi. Ini nikmat yang begitu besar, maka nikmat terbesar." Apa kata Allah? "Ya Muhammad, anta sayyidul anbiya, anta khataman nabiyyin." Engkau pemimpin para nabi, engkau penutup dari para nabi. Engkau masih punya tugas kenabian untuk umat akhir zaman. Maka singkatnya kata Allah, ketika engkau bersedih, engkau rindu kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan kepadamu sesuatu yang ketika engkau kerjakan, engkau akan hilang kerinduan kepadaku. Ketika engkau rindu kepadaku, engkau kerjakan amalan ini, engkau akan terasa dekat denganku. Apa itu Allah? Maka Allah perintahkan dengan melaksanakan salat. Sebagaimana riwayat yang masyhur kita dengarkan bahwa salat yang pertama diterima Nabi Muhammad itu 50 waktu. Namun singkat turun Nabi Muhammad bernegosiasi dengan Nabi Musa alaihissalam ditawar sampai terakhir 5 waktu. Bapak Ibu, andai saja kita bayangkan saat ini Allah berikan kita kewajiban solat 50 waktu, maka kali-kalinya setiap 20 menit kita harus solat. Setiap 20 menit kita harus ke masjid. Setiap 20 menit kita harus meninggalkan pekerjaan kita untuk solat di hadapan Allah. Namun karena maha besarnya Allah, hanya 5 waktu saja Allah berikan kewajiban kepada kita semua. Jadi kalau kita sedih, kalau kita dalam keadaan hati tidak tenang, maka mari kerjakan solat. Itu Nabi Muhammad bersama para sahabat, Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang kegelisahan dalam dirinya, permasalahan dalam pekerjaannya, permasalahan dalam rumahnya, mereka tidak langsung bahas status. Tidakkah kita sekarang ada masalah sedikit langsung ambil HP bahas status? Saya tidak sangka dia begitu. Saya tidak sangka tetanggaku seperti ini, ternyata subhanallah. Namun ketika Nabi Muhammad bersama orang-orang yang soleh ada masalah, langsung kerjakan solat, adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mengadu kepada manusia, itu terkadang manusia bukan memberi saran, bukan membantu keluarkan masalah, namun terkadang hanya tambah-tambah masalah. Betul tidak, Bu? Ya. Maka curhatnya kepada Allah. Ketika sedih larinya kepada Allah, tidak usah lari ke mana-mana dulu. Maka perintah solat ini merupakan perintah yang sangat luar biasa, perintah yang sangat agung diberikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari jaga solat kita. Maka yang ketiga, untuk apa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad dalam Isra wal Mi'raj? Itu sebagai kemuliaan untuk kita umat Muhammad dengan adanya solat berjamaah 5 waktu di masjid. Ya, saya melihat masjid ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Rugi kalau warga sekitar masjid ini tidak mau meramaikan masjidnya. Nah, rugi ketika ada masjid yang sebagus ini namun jamaahnya sedikit. Pak Imam, saya mau tanya dulu Pak Imam. Beginikah banyaknya kalau sholat subuh? Ya.
Begini ya. Kalau sudah begini banyaknya solat subuh, ini pertanda kampung ini, di wilayah ini Allah turunkan keberkahan. Tidak akan Allah jatuhkan kesengsaraan kepada kita semua. Kalau mau pekerjaan kita diturunkan keberkahan oleh Allah, jaga solat kita 5 waktu kita di hadapan Allah. Kalau mau rumah kita senantiasa Allah turunkan keberkahan di hadapan Allah, maka jaga solat kita. Tidak mungkin keberkahan akan turun dalam kehidupan ini kalau kita masih pilih-pilih solat, masih jarang melaksanakan solat. Ada orang yang solat zuhur dia kerjakan, asar tidak, maghrib mati baru solat, isya tertidur, subuh pun tertidur. Orang yang seperti ini kata Nabi Muhammad masih celaka. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah solat sama sekali? Minta maaf perlu kami sampaikan, karena tidak ada gunanya kita hadir Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu kalau solat kita hanya begitu-begitu saja. Tidak ada gunanya Isra wal Mi'raj ramai di masjid sebagaimana tadi Bapak RW kita sampaikan, bukan hanya sekedar seremonial, tapi ketika selesai Isra wal Mi'raj keadaan masjid masih begitu-begitu saja. Maka tingkatkan keadaan masjid kita, makmurkan daripada masjid kita, karena salat ini terkadang juga dianggap remeh. Ya. Banyak di antara kita yang ketika waktu salat dianggap remeh. Maka kata para alim ulama ada 3 golongan ketika orang dipanggil oleh Allah. Siapa yang pertama ini golongan yang terbaik di hadapan Allah, belum waktu salat, masih sebelum azan, masih mengaji masjid, dia sudah ada di dalam masjid untuk menunggu waktu azan. Ini golongan yang terbaik di hadapan Allah. Kemudian golongan yang kedua, siapa mereka? Ketika waktu azan, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan aktivitasnya menuju ke rumah Allah. Namun jangan sampai kita masuk golongan yang ketiga. Siapa itu? Ketika waktu azan dia bilang sebentar, waktu qomat dia bilang sebentar, sedikit lagi. Waktu sholat di berjamaah di masjid dia bilang sebentar. Akhirnya sholat zuhur yang jam 12 dikerjakan nanti jam setengah 3 sore, nanti mau asar. Karena menganggap remeh waktu sholat. Hati-hati. Semakin kita jaga solat kita, solat itu merupakan kualitas kehidupan kita. Tidak perlu jauh-jauh untuk mengukur bagaimana kehidupan seseorang, maka lihat solatnya. Kalau solatnya bagus luar biasa, maka insya Allah ini orang kehidupannya akan selalu tenang. Namun ketika ada orang yang bagus pekerjaannya namun jarang solat, jarang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka pasti hidupnya akan begitu-begitu saja. Banyak hartanya, kaya dia, tapi tidak ada ketenangan dalam keluarganya, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Maka saya mengajak kepada kita sekalian, jangan sekali-sekali meremeh-temehkan solat. Ini biasanya yang paling banyak minta maaf meremehkan solat ini ibu-ibu. Ya, biasanya ini ibu-ibu, betul Bu, saya mau tanya dulu, perhatikan baik-baik yang sampaikan ini. Ini biasanya banyak meninggalkan solat ibu-ibu kalau ada waktu pesta. Ya, betul tidak? Ya. Ini waktu pesta biasa jam 11 siang, ya, jam 9 sudah make up memang. Betul. Ya. Waktu azan di masjid jam 12 masih kosong masjid, tapi pesta jam 11, jam 10 sudah full semua kursi. Ini panggilan manusia, tapi kenapa panggilan Allah kita lalaikan, kita tunda-tunda? Kenapa ibu-ibu ini biasanya meramaikan sholatnya pada waktu pesta? Ini kan biasanya kalau ada pesta sudah dia pakai memang bedaknya bedak pipa nomor 7, pakai eyeshadow semuanya, pakai bibir merah yang merah merona, sehingga nanti ketika bibirnya sudah merah, dia takut bibir atas bibir bawah sudah melengket. Ya. Kira kalau sudah begitu, dia tidak mau lagi sholat. Kenapa Bu? Kenapa tidak mau sholat? Kita sholat dulu sebelum ke pesta. Minta maaf Pak. Nah, ini lipstikku saya jaga lebih baik. Saya punya lipstik tidak rusak daripada saya berwudu rusak lagi. Subhanallah. Tapi bukan di sini, jauh di sana jauh. Tenang di sini, tenang. Insya Allah semua sini soleh-soleh semua ibunya. Amin. Bapak-bapak juga begitu. Jangan alasan saya sibuk pekerjaan meninggalkan sholat. Tidak ada alasan kita meninggalkan sholat. Karena mengapa? Ini perkara sholat, perkara hubungan kita kepada Allah. Siapa orang yang menjaga sholatnya, maka dia salah satu orang yang menjaga tali hubungannya kepada Allah. Namun siapa orang yang berani meninggalkan sholat, tidak mau menjaga sholatnya, maka ini sama orang yang memutuskan tali hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan kita tidak sholat? Ada alasan Ustaz minta maaf saya tidak mau ke masjid, saya banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kesalahan yang saya lakukan di masyarakat, saya malu di hadapan Allah, saya malu di hadapan manusia. Kalau ini alasan kita, kapan kita mau dekat kepada Allah?
Kalau ini alasan yang kita pegang, kapan kita mau dekat taat kepada Allah, maka pegang baik-baik prinsip bahwa semua kita ini pasti punya kesalahan, pasti berbuat dosa dan kemaksiatan di hadapan Allah, punya kekurangan. Apa kata pepatah orang tua kita? Begitu indah. Dengarkan baik-baik, bahwa sekurus-kurusnya ikan teri itu pasti akan ada dagingnya, dan segemuk-gemuknya ikan hiu itu pasti akan ada tulangnya. Seburuk-buruknya manusia itu pasti akan ada kebaikan dalam dirinya, dan sebaik-baiknya manusia itu pasti akan ada keburukan dalam dirinya. Kalau sudah prinsip ini kita pegang, tidak akan ada lagi alasan kita malu di hadapan Allah. Semua kita malu kalau kita punya dosa, karena semua kita ini berdosa di hadapan Allah. Apa kata ulama mengatakan bahwa itu umat Muhammad dalam sehari tanpa sadar atau tidak, mereka berbuat dosa sebanyak 300 kali di hadapan Allah. Mana buktinya Ustaz? Biasanya contohnya kita sebagai laki-laki lewat lampu merah, berhenti di lampu merah, ada pala-pala di depan, berdosa lagi. Kita ibu-ibu sedikit-sedikit menceritakan aibnya tetangga, berdosa lagi. Maka tanpa kita sadar semua kita punya dosa di hadapan Allah. Tidak ada alasan kita malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maha baiknya Allah Bapak Ibu. Allah berikan semua fasilitas dunia ini, daripada ujung rambut kita sampai ujung kaki kenikmatan. Allah berikan semuanya gratis tanpa dibayar. Oksigen Allah berikan gratis, semuanya kenikmatan, semuanya gratis. Tapi kalau berbicara dengan manusia, pasti akan ada kali-kalinya. Contohnya ini listrik. Listrik yang kita gunakan di rumah kita masing-masing, kalau tidak dibayar selama 3 bulan, apa yang terjadi, Bu? Selama 3 bulan tidak dibayar listrik di rumah, apa yang terjadi? Pasti akan dicabut sama PLN. Jawabannya, kenapa dicabut? Saya sudah pasangkan bagus-bagus, tapi kamu tidak bayar. Sisa klik tombolnya, saklarnya, langsung menyala lampunya. Simple. Tapi kenapa tidak dibayar? Dicabut sama PLN. Tapi pertanyaannya, apakah ketika ada seseorang yang tidak sholat selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di hadapan Allah, Allah cabut kenikmatan yang Allah berikan kepadanya? Apakah ketika dia tidak dekat kepada Allah, Allah cabut semuanya? Jawabannya tidak, karena Allah begitu baiknya sama kita semua. Mari dekatkan diri kita di hadapan Allah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita harap bahwa bulan suci Ramadan nanti kita semakin banyak dekat kepada Allah. Masjid kita ini semakin banyak, bahkan kalau bisa setelah kita fullkan masjid kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena keberkahan kita semua berada di masjid ini. Keberkahan kampung ini, keberkahan lingkungan ini tergantung masjidnya. Kalau masyarakatnya sudah cantumkan masjidnya, sudah makmurkan masjidnya ini, insyaallah apapun program pemerintahnya itu pasti akan masuk.